Pernyataan-pernyataan dari negara-negara Muslim umumnya bersifat antagonis, ya, umumnya bersifat permusuhan kepada Israel. Baru kali ini ada seorang pemimpin Muslim memberikan pernyataan yang cukup positif tentang Israel, meskipun kalimat itu dibungkus dalam pernyataan yang bersifat kondisional. Pertanyaannya, bagaimana Israel bisa melakukan serangan begitu panjang? Ya, jawabannya adalah bantuan Amerika. Selama Amerika Serikat merestui dan memberikan bantuan kepada Israel untuk menyerang Gaza, selama itu pula masalah Gaza tidak akan selesai. Hari-hari ini media membicarakan tentang pidato para kepala negara dan pemerintahan di sidang pleno PBB yang berlangsung sejak 2 hari lalu. Dalam pidato itu atau dalam sidang itu, Presiden Prabowo menjadi salah satu tokoh atau salah satu pemimpin negara yang memberikan sambutannya. Dan ini untuk pertama kalinya sejak 10 tahun terakhir, Indonesia hadir langsung memberikan sambutan resminya. Karena pada masa Pak Jokowi dulu, beliau tidak pernah datang ke PBB langsung, hanya 2 kali memberikan sambutannya lewat virtual, lewat Zoom. Jadi sambutan yang dilakukan oleh Presiden Prabowo adalah sesuatu yang cukup historis, ya. Menurut saya bukan hanya kemunculan Indonesia yang sangat historis, tetapi apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo cukup historical, ya. Statement atau pernyataan dalam pidato Pak Prabowo menurut saya cukup bagus dan disambut dengan gembira oleh banyak orang. Itu terlihat dengan banyaknya applause, banyaknya tepuk tangan ketika Pak Prabowo menyampaikan pidatonya. Khususnya ketika beliau memberikan pernyataan yang saya kira kalian sudah tahu dan dengar semua, bahwa Indonesia akan memberikan pengakuan pada Israel begitu Israel memberikan pengakuan pada Palestina. Ini kelihatannya pernyataan retorik dan mungkin sebagian orang menganggapnya sepele, tapi menurut saya ini sebuah pernyataan yang tebal, a bold statement dari seorang kepala negara berpenduduk mayoritas Muslim. Selama ini para pemimpin kita ketika menyampaikan pidatonya di PBB, di panggung dunia yang begitu besar, selalu menjaga kewajaran atau apa yang disebut sebagai political correctness. Pak SBY beberapa kali hadir dalam sidang umum PBB dan selalu memberikan pernyataan-pernyataan yang wajar, pernyataan-pernyataan yang bisa diterima secara umum oleh para hadirin dan negara-negara yang menyimaknya. Tetapi apa yang diucapkan Pak Prabowo kemarin itu menurut saya agak beda sedikit, ya. Masyarakat bisa berbeda pendapat, bisa berdebat di sini, tetapi menurut saya memberikan ruang untuk mengakui Israel dan kemudian bahkan diberi tekanan bahwa Indonesia akan memastikan keamanan Israel. Ini sesuatu pernyataan yang sangat tegas menurut saya. Karena selama ini memang tidak ada gestur, tidak ada isyarat yang memberikan dukungan terhadap Israel. Pernyataan-pernyataan dari negara-negara Muslim umumnya bersifat antagonis, ya, umumnya bersifat permusuhan kepada Israel. Baru kali ini ada seorang pemimpin Muslim memberikan pernyataan yang cukup positif tentang Israel, meskipun kalimat itu dibungkus dalam pernyataan yang bersifat kondisional, yakni bahwa dukungan Indonesia terhadap Israel bergantung pada pengakuan Israel terhadap Palestina. Nah, apapun itu, ini adalah sebuah pernyataan yang layak diapresiasi, layak diberi pujian buat Pak Prabowo kali ini. Nah, terlepas dari itu semua, seperti kita tahu, masalah Palestina tentu lebih rumit dari sekedar pidato-pidato yang disampaikan di PBB. Akar persoalan dari konflik Israel-Palestina memang sangat rumit dan kompleks sekali, ya. Ada masalah sejarah di sana, ada masalah
kolonialisme yang tidak selesai di sana, ada masalah kebencian yang mengakar di kelompok-kelompok atau negara-negara Arab di sana, ya. Nah, selain itu, masalah ini diperuncing dengan persoalan geopolitik dan kepentingan dunia internasional. Jadi memang tidak mudah. Solusi dua negara tidak serta-merta bisa diselesaikan dengan terus-menerus mengulang jargon ini, ya. Puluhan kali jargon ini diteriakan tidak akan berdampak praktis kalau tidak ada kemauan negara-negara besar untuk menindaklanjutinya. Kita tahu bahwa politik global pada akhirnya tidak ditentukan oleh keputusan-keputusan PBB, tetapi ditentukan dan didikte oleh kekuatan-kekuatan global, khususnya Amerika Serikat. Dalam kasus Israel-Palestina, khususnya terkait dengan konflik atau perang Gaza belakangan ini, menurut saya yang paling menentukan dan yang paling penting bukannya Israel itu sendiri, tetapi peran Amerika Serikat di dalamnya. Bahkan ketika kita bicara tentang serangan Israel ke Qatar beberapa minggu lalu, peran Amerika sangat penting di sini. Seperti saya sudah jelaskan dalam video lalu, bahwa serangan Israel ke Qatar itu sudah diketahui oleh Amerika, dan bahkan sangat mungkin Amerika memberitahu kepada pemimpin Qatar sebelum serangan itu dilakukan. Artinya apa? Artinya Amerika memiliki peran yang sangat penting, bahkan untuk hal-hal yang kemudian diributkan begitu rupa oleh banyak negara. Kunci dari krisis Gaza bukanlah Israel. Israel tidak akan menghentikan serangan di Gaza sebelum obsesinya menghabisi Hamas, menghabisi musuh-musuhnya tuntas dilaksanakan, ya. Yang menjadi kunci di sini adalah Amerika Serikat. Apakah Amerika bisa menekan Israel untuk menghentikan serangan-serangannya? Apakah Amerika Serikat mau mengurangi bantuan kepada Israel, khususnya bantuan militer? Kalian tahu nggak selama ini mengapa Israel terus-menerus bisa melakukan serangan ke Gaza, ke Iran, ke Qatar, ke negara-negara lain? Itu karena peran Amerika. Bukan hanya Amerika memberikan restu terhadap serangan-serangan itu, tetapi karena Amerika juga memberikan bantuan. Kalau kalian simak bagaimana aliran dana yang datang dari Amerika ke Israel dalam 2-3 tahun terakhir, itu sangat mencengangkan. Sebagai informasi, Amerika memberikan bantuan kepada Israel senilai 3,8 miliar US dollar. Bantuan ini adalah bagian dari komitmen kedua negara yang mereka sepakati sejak tahun 2016. Artinya, setiap tahun Amerika memberikan bantuan kepada Israel senilai 3,8 miliar dolar. Ini bantuan yang sangat besar, yang tidak diterima oleh negara manapun di Timur Tengah. Ya, di Timur Tengah ada 2 negara yang mendapatkan bantuan dari Amerika cukup besar, yaitu Mesir dan Yordania, tetapi nilainya hanya sekitar 1 sampai 1,5 miliar US dollar. Ya, ini bagian dari kesepakatan perjanjian perdamaian kedua negara ini dengan Israel. Tetapi bantuan kepada Israel jauh melebihi itu, ya, 2 kali lipat lebih dari yang diterima oleh Mesir dan Yordania. Nah, di samping itu Amerika juga memberikan bantuan yang sangat besar sejak peristiwa 7 Oktober tahun 2023. Seperti kita tahu, itu adalah peristiwa serangan Hamas kepada Israel, dan sejak saat itu Israel melakukan serangan balik, meluluhlantakkan Gaza. Coba kalian pikir, negara sebesar Israel pasti memiliki keterbatasan resources. Apalagi Israel pernah terlibat perang besar dengan Iran, ya, melakukan bombardir serangan, memuntahkan banyak sekali senjata. Selain mengirimkan senjata ke Lebanon, ya, menyerang Hizbullah, juga menyerang pasukan Houthi di Yaman. Nah, persenjataan yang digunakan oleh Israel begitu banyak. Tetapi pertanyaannya, mengapa cadangan senjata Israel itu tidak habis-habis? Ada sebuah tulisan dari Haaretz, sebuah media kiri yang selalu kritis terhadap pemerintahan Israel, melaporkan bahwa kemampuan senjata Israel itu hanya untuk 3-4 bulan saja, ya, untuk beberapa bulan. Tapi kita lihat apa yang dilakukan oleh Israel, serangan terhadap Gaza itu sudah lebih dari 2 tahun. Pertanyaannya, bagaimana Israel bisa melakukan serangan begitu panjang? Ya, jawabannya adalah bantuan Amerika.
sejak Oktober 2023, Amerika menambah bantuannya kepada Israel. Ya, menurut beberapa sumber yang saya telusuri, Amerika setidaknya sudah mengirimkan 22 miliar US dollar kepada Israel. Ya, umumnya bantuan militer berupa senjata dan juga uang untuk operasi-operasi militer di sana, khususnya operasi militer ke Gaza. Artinya apa? Artinya Amerika bukan hanya merestui serangan Israel ke Gaza, tetapi Amerika memberikan bantuan untuk serangan-serangan itu. Jadi total bantuan Amerika yang diterima Israel dalam 2 tahun terakhir itu hampir 40 atau bahkan melebihi 40 miliar US dollar. Ini angka yang fantastis ya. Dan itu semua digunakan Israel untuk melakukan serangan-serangan militer selama ini, khususnya ke Gaza. Jadi pertanyaannya, menurut saya peran Amerika sangat penting di sini. Tidak ada gunanya protes-protes kepada Israel kalau Amerika masih terus merestui dan memberikan bantuan kepada negara itu. Ya. Jadi kata kuncinya untuk menghentikan perang di Gaza, untuk menghentikan operasi militer Israel di Gaza, itu adalah Amerika. Begitu juga untuk menyelesaikan atau untuk mewujudkan solusi dua negara. Solusi dua negara tidak akan pernah terlaksana kalau Amerika tidak ikut campur, kalau Amerika tidak mendorong Israel untuk mematuhi resolusi, untuk mematuhi aturan yang sudah ditentukan oleh PBB. Tapi apa yang terjadi? Seperti kita lihat, bahkan untuk resolusi tentang gencatan senjata saja, Amerika memberikan veto. Artinya apa? Setiap kali komunitas internasional berusaha memberikan solusi terhadap konflik Israel-Palestina, terhadap persoalan yang terjadi di dunia Arab, selalu ada halangan, selalu ada veto dari Amerika Serikat. Nah, ini realitas politik yang terjadi. Jadi ke depan menurut saya kata kunci untuk menyelesaikan masalah Israel-Palestina, untuk mengakhiri konflik di Gaza itu adalah Amerika Serikat. Selama Amerika Serikat merestui dan memberikan bantuan kepada Israel untuk menyerang Gaza, selama itu pula masalah Gaza tidak akan selesai. Jadi kesimpulannya, persoalan Israel-Palestina menurut saya tidak akan segera berakhir, meskipun para pemimpin dunia melontarkan pidato yang berapi-api soal solusi dua negara dan keinginan untuk memberikan perdamaian pada Israel dan Palestina. Masalah tidak akan selesai kalau Amerika tidak ikut campur dan mengikuti apa kemauan dunia. Oke, terima kasih sudah menonton. Bye-bye.